Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah nikmati kebaikan Tuhan, renungkan kemuliaan dan kesetiaan Tuhan di tengah keterpurukan kita. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yesaya 44 ayat 21 sampai ayat 28 yang berbunyi sebagai berikut. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku. Hai Israel, engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Bersorak-sorailah, hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik soraklah, hai rahim bumi. Bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub, dan Ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan, yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong, dan mempermain-mainkan tukang-tukang tenung. Yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang, dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku, dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku. Yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia didiami. Dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun, aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Akulah yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering, aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun. Dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Yesaya 43 ayat 22 sampai ayat 28 yang ditulis pada masa pembuangan di Babel, masa kesusahan dan pergolakan besar bagi bangsa Israel. Konteks dari ayat-ayat ini mencerminkan pesan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yang diasingkan, yang memberikan kata-kata penghiburan, kepastian, dan pengharapan di tengah penderitaan mereka. Selama masa pembuangan, bangsa Israel menghadapi konsekuensi dari ketidaktaatan dan pemberontakan mereka melawan Tuhan. Mereka ditawan oleh orang Babilonia, dan terpaksa tinggal di negeri asing yang jauh dari tanah air mereka. Dalam Yesaya 44, ayat 21 sampai ayat 28 ini, Tuhan berbicara melalui Yesaya untuk mengingatkan umatnya akan kesetiaan dan kedaulatannya, meyakinkan mereka akan kuasa Tuhan untuk melepaskan mereka dari pembuangan, dan dalam menggenapi janji-janjinya. Tuhan memanggil umatnya untuk mengingat perbuatannya di masa lalu, tindakan penciptaan dan penebusannya. Dia meyakinkan mereka bahwa Dialah penebus dan pencipta mereka, dan Tuhan tidak akan melupakan atau meninggalkan mereka. Terlepas dari keadaan mereka saat ini, Tuhan berjanji untuk memulihkan dan memperbarui mereka, menunjukkan kemuliaan dan kuasa-Nya kepada bangsa-bangsa lain. Secara keseluruhan, konteks firman Tuhan hari ini menggarisbawahi kesetiaan dan kedaulatan Tuhan atas kehidupan umat-Nya, bahkan di tengah pengasingan dan penderitaan. Hal ini berfungsi sebagai pengingat akan kasih abadi dan komitmen Allah terhadap perjanjiannya, memberikan harapan dan dorongan kepada bangsa Israel pada saat mereka sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Dalam konteks kita saat ini, yang ditandai dengan cobaan, ketidakpastian, dan kesulitan, pesan Tuhan hari ini sangat mengena.
Sama seperti bangsa Israel di pengasingan yang menghadapi kesulitan pada masanya, kita juga menghadapi tantangan dan pergumulan dalam hidup kita. Pesan pengharapan dan dorongan kepada bangsa Israel yang diasingkan ini, mengingatkan kita akan kesetiaan dan kedaulatan Tuhan, bahkan di tengah kesukaran hidup kita. Justru di saat kita berada dalam pergumulan hidup, Allah meyakinkan kita bahwa Dia tidak pernah melupakan kita, dan akan memberikan pembebasan dan pemulihan bagi kita. Oleh karena itu, di tengah berbagai kesulitan yang kita hadapi, Tuhan memanggil kita untuk merenungkan kemuliaan dan kebaikan-Nya, mengingat kesetiaan-Nya di masa lalu, dan percaya pada janji-janji-Nya, juga berlaku bagi kita di masa kini dan di masa depan. Selain itu, kesetiaan Allah tidak hanya terbatas pada bangsa Israel dan kita saja sebagai umat pilihan-Nya, namun juga mencakup seluruh ciptaan. Sebagaimana Allah menjadi saksi kemuliaan dan keagungan Tuhan, demikian pula kita diajak ikut menyanyikan lagu penyembahan ciptaan, merayakan kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam segala keadaan. Bahkan di tengah kesulitan pun, kita dapat menemukan alasan untuk bersukacita dan bersyukur atas penyediaan dan anugerah Tuhan. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Setelah mendengar dan merenungkan firman Tuhan ini, kita dipanggil untuk menyikapinya dengan rasa syukur dan dengan menaikkan mazmur pujian. Pertama, marilah kita meluangkan waktu untuk merenungkan kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Terlepas dari tantangan yang mungkin kita hadapi, marilah kita mengingat cara Tuhan menyediakan semua kebutuhan kita, melindungi kita, dan menunjukkan kasih-Nya yang tiada habisnya. Marilah kita memupuk semangat bersyukur, mengucap syukur sepenuh hati kepada Tuhan atas nikmat-Nya yang melimpah. Kedua, marilah kita membagikan kebaikan Tuhan kepada sesama. Di dunia yang penuh dengan penderitaan dan keputusasaan, kesaksian kita akan kesetiaan Allah dapat membawa harapan dan dorongan semangat bagi orang-orang di sekitar kita. Marilah kita mencari kesempatan untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita, membagikan kesaksian kita tentang penyediaan dan anugerah-Nya kepada orang lain yang mungkin sedang membutuhkan dorongan dari kita. Terakhir, marilah kita terus percaya pada janji Tuhan untuk masa depan kita. Sama seperti Dia membebaskan bangsa Israel dari pembuangan dan memulihkan mereka, demikian pula Dia akan menggenapi janji-janji-Nya kepada kita. Marilah kita menaruh pengharapan dan keyakinan kita pada kesetiaan Allah, dengan mengetahui bahwa Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita doakan atau bayangkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan dan kesetiaan-Mu di tengah kesulitan yang kami alami. Tolonglah kami untuk merenungkan kemuliaan dan janji-janji-Mu dengan percaya pada penyediaan dan anugerah-Mu. Semoga kami menjadi instrumen kasih dan harapan-Mu, membagikan kebaikan-Mu kepada dunia yang membutuhkan. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.